Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas koneksi antar materi untuk modul 1.4 Budaya Positif. Saya Eka Hikmatika, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SDN Sinarsari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Sebagai seorang guru yang baik, tentunya kita harus memiliki keinginan dan kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Budaya positif tersebut dapat tercipta dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi pada penyelesaian masalah murid. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin ini berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun dalam kenyataannya kita sering menemukan disiplin ini diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kedua motivasi ini bersifat motivasi ekstrinsik karena dorongannya berasal dari luar, bukan dari diri sendiri. Yang ketiga yaitu untuk menggali orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga ini sudah termasuk motivasi intrinsik karena mampu menghargai, mampu menjadi diri sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang dipercaya. Keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama guru dan murid. Tidak lagi disebut sebagai peraturan karena keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak, berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan tersebut dibuat dalam bentuk positif. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Guru hanya bertindak sebagai seorang penghukum yang memberikan hukuman kepada muridnya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru berbicara kepada murid dengan nada yang lembut, menggunakan keheningan untuk membuat murid merasa bersalah. Kedua posisi ini akan memberikan dampak negatif terhadap murid. Posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Di sini, guru akan terlihat akrab dengan murid, bercanda, kemudian menyelesaikan masalah dengan cara pertemanan. Keempat, yaitu sebagai pemantau. Pada posisi ini, guru memantau murid berdasarkan konsekuensi-konsekuensi yang telah disepakati. Kedua posisi ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak negatif pada posisi teman yaitu guru atau murid ini akan tergantung kepada guru tersebut. Sementara pada posisi pemantau, murid belum memiliki motivasi intrinsik untuk membuat karakternya menjadi baik. Posisi yang kelima yaitu posisi manajer. Posisi manajer ini merupakan posisi ideal seorang guru dalam menyelesaikan permasalahan pada murid. Karena pada posisi manajer ini, guru tidak menyalahkan murid, melainkan guru mencoba mencarikan solusi atas apa yang telah murid hadapi. Oleh karena itu, posisi manajer ini akan memberikan dampak positif pada murid. Penerapan segitiga restitusi pada penyelesaian masalah murid yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada tahapan ini, guru tidak menyalahkan murid. Guru tidak membuat murid merasa gagal dengan apa yang telah ia lakukan. Guru harus merubah status murid menjadi murid yang sukses.
Kemudian, tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Guru tidak membenarkan kesalahan yang murid telah perbuat. Namun, pada tahap ini, guru mencoba mencari tahu kebutuhan dasar apa yang tengah murid ingin penuhi dengan melakukan perbuatan tersebut. Yang ketiga, ketika menstabilkan identitas telah sukses dilaksanakan, kemudian validasi tindakan yang salah pun telah sukses terpenuhi, kembali lagi meyakinkan atau menanyakan keyakinan yang telah disepakati murid di kelas untuk mengembalikan murid pada karakter yang baik. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu, tentunya kita masih ingat bahwa Ki Hajar Dewantara menyampaikan tujuan utama dari pendidikan ini adalah menuntun murid sesuai dengan kodrat lahir dan kodrat zaman untuk membuat mereka menjadi manusia yang bahagia dan selamat. Hal ini selaras dengan budaya positif yang diterapkan, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan universal yang tentunya akan membuat murid bahagia dan selamat. Semua itu akan terwujud dengan peran dan nilai guru penggerak, yang dimana guru penggerak ini mampu berkolaborasi, mampu menciptakan sesuatu yang bersifat inovatif, mandiri dalam menyelesaikan permasalahannya, kemudian reflektif dengan apa yang telah ia lakukan untuk perbaikan di masa depan, dan tentu saja apa yang dilakukannya berpihak kepada murid. Kemudian, apa yang guru penggerak pikirkan, apa yang guru penggerak inginkan akan diwujudkan dalam visi guru penggerak. Visi ini merupakan tujuan, arah yang hendak dicapai untuk kebaikan murid. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, yaitu disiplin Saya positif, sudah teori memahami kontrol, konsep-konsep teori inti dalam motivasi, modul budaya positif. hukuman dan penghargaan, Saya posisi sudah kontrol memahami guru, konsep-konsep kebutuhan inti dasar dalam modul manusia, budaya positif. keyakinan kelas, dan Saya penerapan segitiga sudah memahami restitusi. konsep-konsep Seluruh inti konsep dalam modul inti budaya tersebut positif. harus diresapi Saya dan dalam sudah diri memahami dan konsep-konsep dijadikan inti bagian dari dalam modul dunia budaya berkualitas murid, yang Saya kemudian sudah diwujudkan memahami dalam bentuk konsep-konsep praktik inti baik dalam di modul lingkungan budaya sekolah dan rumah Saya bersama guru-guru sudah memahami dan konsep-konsep keluarga. inti dalam modul Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya yaitu perubahan dari berpikir stimulus respon ke berpikir proaktif dengan memahami tindakan yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti budaya positif di kelas dan di sekolah yaitu saya mulai mengajak anak-anak untuk merumuskan keyakinan kelas dan menjadikannya sebagai acuan dalam berperilaku. Saya pun mulai memposisikan diri sebagai seorang manajer pada posisi kontrol restitusi ketika menghadapi permasalahan murid. Perasaan saya ketika melaksanakan penerapan konsep-konsep inti budaya positif di kelas dan sekolah tentu saja sangat senang, karena ini yang pertama kali saya lakukan. Biasanya peraturan-peraturan kelas saya sendiri yang buat, tidak ada kesepakatan antara murid untuk keyakinan kelas. Selain itu, ini juga membentuk karakter murid dengan cara yang positif dan lebih mendekatkan guru dengan murid. Hal yang sudah baik dalam penerapan konsep-konsep inti budaya positif di kelas saya yaitu
murid-murid mulai memiliki motivasi intrinsik dalam berperilaku baik. Hal yang perlu ditingkatkan lagi yaitu kolaborasi guru-guru dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelum mempelajari modul budaya positif ini, yang sering saya jalankan yaitu peran sebagai pembuat merasa bersalah dan teman. Ketika itu perasaan saya merasa menang karena anak-anak saya nilai menjadi seorang penurut. Namun setelah saya mempelajari modul budaya positif ini, saya malu. Ternyata apa yang telah saya lakukan itu salah. Saya mulai belajar untuk menjalankan peran sebagai manajer. Perasaan saya selain senang yaitu merasa lega, karena saya tidak lagi menghukum anak-anak dan membuat mereka merasa bersalah dan tidak membuat mereka bergantung kepada saya. Namun, mengembalikan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disepakati bersama. Sebelum mempelajari modul budaya positif ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid. Namun, yang saya terapkan belum meliputi 3 tahap pada segitiga restitusi. Tahap validasi tindakan yang pernah saya lakukan, karena saya sadar betul bahwa ada yang melatar belakangi murid dalam melakukan sebuah tindakan. Sehingga dalam penyelesaian masalah, saya harus menggali terlebih dahulu faktor apa yang melatar belakanginya. Selain konsep-konsep inti pada modul budaya positif, saya belum menemukan konsep lain yang bisa saya pelajari untuk mewujudkan budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Terima kasih, salam, dan bahagia.